Pas gue mau nyalain handphone, itu dia punya layar depan, layar bioskop itu tiba-tiba blue screen. Jadi filmnya mati, layar biru, blue screen. Nah, biasanya kalau blue screen gitu kan penonton pasti nyorakin dong. Nyorakin. Ini diam semua. Pas blue screen, gue liat kiri kanan, loh kok diam semua? Dan gue lihat kiri kanan, posisi mereka sama kayak tadi ya, kayak tidur begitu. Dan saat itu gue ngerasa itu dari arah sebelah kanan ya, karena gue deket dari tangga. Itu kayak gimana sih, kayak orang ngerayap gitu. Nah pas gue jongkok itu, gue coba nyalain HP, dan bener. Jadi kan kalau bioskop itu kan kayak tangga. Nah sebelah kesana di sebelah tangga lah, gue ngeliat perempuan yang tadi ada sebelah sini udah nggak ada, itu ada di bawah, di lantai bawah. Jadi antara bangku dengan bangku, dan dia ngerayap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kota Mistis, Korek Cerita Mistis. Dan tentunya masih sama gue Rika, yang akan menemani Anda 1 jam ke depan. Iya, kalau sampai 1 jam ya. Apa kabar kawan mistis? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan baik-baik aja, dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dan juga selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini kita ada lagi nih di kediamannya Bang Arya. Dan narasumber kita kali ini Om Roland lagi. Apa kabar Om? Baik. Udah jalan-jalan kemana aja Om? Waduh, udah melanglang buana sih. Dari podcast misteri sampai politik juga ada. Oh ada juga Om. Tepi jurang kayaknya Om. Iya. Kita ada apa nih Om? Cerita apa nih sekarang Om? Sebenarnya cerita ini udah lama, ada dokumentasi juga sih. Jadi bioskop yang kebakar kerusuhan dulu Di Jakarta Om? Jakarta. Oh, siap. Terli Om. Nah, itu sedikit cerita dari Om Roland tentang sebuah bioskop yang terbakar dulu mungkin waktu zaman reformasi ya Om? iya. Buat lo kawan mistis yang punya cerita horor menegangkan ataupun cerita pendakian, kalian bisa kirimkan voice note kalian ke WhatsApp di bawah. Nanti tim dari Kota Mistis akan menghubungi kalian. Oke, tanpa berlama-lama, nggak pakai basa-basi, kita langsung dengarkan cerita dari Om Roland. Ya. Lanjut Om. Ini sebenarnya tahun 2011 ya. Jadi kan gue ada di Jakarta. Nah 2011 itu gue ke Manado, terus dapat utusan balik lagi untuk ke Jakarta. Nah di Jakarta itu terus terang gue kalau ke bioskop udah lama, udah nggak pernah ya. Terakhir itu ya tahun 90-an lah. Nah pas saat itu gue nginep di satu hotel di daerah Jakarta Selatan. Udah sore, gue mikir iseng-iseng pengen nostalgia ke daerah Jakarta Barat. Nah di situ namanya hotel kan ada koran tuh. Gue ngeliat korannya. Nah di situ ada jadwal bioskop. Dan di tengah-tengah itu nyempil ada iklan salah satu film, tapi bioskopnya di Jakarta Barat. Nah cuma kan dulu waktu reformasi ya, kerusuhan 98, emang gue tahu daerah situ tuh banyak yang kena terdampak. Cuma karena gue lihat di iklan itu bioskopnya ada, jadi gue pikir itu bioskop masih dibuka gitu. Akhirnya sore itu gue mikir untuk ke sana coba. Dan benar, saat itu
gue ke daerah Jakarta Barat, dan pas gue nyampe IT bioskop ada. IT bioskop ada. Dan bahkan gue masuk ke dalam, itu benar-benar kalau gue bilang itu emang bener bioskop ya. Jadi gue masuk, orang masuk. Nah, di dalam bioskop itu seperti biasa gue beli karcis, gue beli minuman. Cuma saat itu gue mulai anehnya itu pas gue dapet tiket. Yang gue tahu kan kalau tiket di tahun-tahun itu ya, itu tiketnya 21-nya itu kotak. Nah, ini waktu itu gue dikasih tiket 21-nya itu kertas putih gitu yang cuma ditulis nomor seatnya. Cuma gue pikir, oh ini darurat kali nih. Akhirnya pas dapet panggilan dari lobi untuk masuk ke teater, gue masuk tuh waktu itu. Nah, sampai di dalam, gue tahu ini orang-orang ikut juga masuk. Gue ngambil tempat duduk gue. Nah, sebelum mulai, kebetulan waktu itu gue sempat moto, dan biasa istilahnya gue moto apa sih, kentang goreng yang popcorn yang gue itu gue foto ke depan. Nah, nggak lama dari itu, pas filmnya mulai, itu kayak biasa ya, yang gue lihat bioskop itu kan gelap, AC begitu. Nah, lama-lama dia mulai, gue mulai perasaan gak enak. Yang pertama yang gue denger saat itu dari kiri kanan itu kayak gimana ya, kayak orang itu ada yang nendang kayak gitu, nendang bangku, terus kayak ada yang keplak lantai. Sedangkan itu kan karpet ya, dan itu keplaknya kayak bum begitu. Nah, cuma waktu gue mikir gue mau lihat-lihat, ini gelap soalnya dalam bioskop, jadi cahaya terang itu cuma dari layar depan. Nah, lama-lama ini makin mengganggu gitu. Akhirnya gue putusin untuk gue pengen coba ngeliat gitu, ini ada apaan sih. Nah, pas gue noleh kiri sama kanan, itu gue ngeliat penonton seperti biasa. Cuma penontonnya ini dia model duduknya sandar, tapi kepalanya kalau gue bilang gimana? Kalau kan duduk nyandar, kepalanya ke depan tuh. Ini kepalanya kayak oblek ke samping begitu semua. Oh, jadi kayak tidur begitu. Miring lah ya. Kiri gue sama, kanan gue sama. Nah, pas gue ngedongak ke atas, kan atas ada tuh sama begitu semua. Gue lihat ke bawah, sama semua. Jadi ketawanya itu kan karena kan ada cahaya bias dari layar depan. Gue lihat, lah ini orang kok kayak tidur semua. Udah, cuma gue biarin aja. Nah, nggak lama dari situ gue mulai nyium kayak bau-bau busuk gitu. Tapi di saat itu gue cuma mikir gini, ini ada yang masuk bioskop nih abis nginjek tai kucing kayaknya nih, karena memang bau. Nah, nggak lama dari itu gue inget banget pas gue mau nyalain handphone, karena gue mau WA waktu itu. Nah, pas gue mau nyalain handphone, itu dia punya layar depan, layar bioskop itu tiba-tiba blue screen. Jadi filmnya mati, layar biru, blue screen. Nah, biasanya kalau blue screen gitu kan penonton pasti nyorakin dong. Nyorakin. Ini diam semua. Pas blue screen, gue lihat kiri kanan, loh kok diam semua. Dan gue lihat kiri kanan, posisi mereka sama kayak tadi ya, kayak tidur begitu. Dan saat itu gue ngerasa itu dari arah sebelah kanan ya, karena gue deket dari tangga. Itu kayak gimana sih, kayak orang ngerayap gitu. Nah, pas gue jongkok itu, gue coba nyalain HP, dan bener. Jadi kan kalau bioskop itu kan kayak tangga. Nah, sebelah kesana di sebelah tangga, lah gue ngeliat perempuan yang tadi ada sebelah sini udah nggak ada, itu ada di bawah, di lantai bawah. Jadi antara bangku dengan bangku, dan dia ngerayap. Dia ngerayap, tapi posisi yang
dia ngerayap itu, maaf kata ya, itu kepalanya udah nggak ada. Jadi dia ngerayap gitu. Pas gue center begini pakai cahaya HP, gue kaget kan, waduh kepalanya udah nggak ada. Gue lihat yang tadi duduknya itu dia. Gue ngeliat langsung ke kiri, sama, udah nggak ada. Gue ngeliat atas sama bawah, itu penonton udah nggak ada semua saat itu. Nah, gue matiin HP gue, tapi ini tetap blue screen depan, tetap blue screen. Gue udah mikir, waduh, ini apaan nih? Nah, semakin dekat, di saat itu gue ngerasa ini di belakang gue ini kayak rame di belakang. Akhirnya gue beraniin gue lihat ke belakang. Wah, itu semua penonton ada di belakang. Ada di belakang dengan posisinya ada yang udah kayak ini kayak bangku, kayak telungkup di atas bangku. Ada yang udah geletak di atas bangku. Pokoknya udah macam-macam kayak tumpuk-tumpukan gitu. Dan kondisi mereka udah nggak genap semua. Tapi di atas. Jadi gue kan ngambil tempat duduk tengah ya. Itu di atas. Dan itu posisi mereka udah saling tumpuk-tumpukan dengan kondisi yang udah nggak genap semua. Nggak utuh badannya. Udah nggak utuh semua. Jadi, tapi beda kalau waktu gue lihat korban Bintaro ya. Kalau korban Bintaro kan putus ya. Kalau ini nggak genapnya itu kayak orang kebakar. Angus-angus begitu. Tapi nggak ada asapnya. Nah, saat itu gue kaget. Tapi gue nggak mau lari. Karena prinsip gue apa? Gue mau lari pun pasti pintu kekunci. Udah, gue cuma balik muka. Dan posisi kaki gue angkat naik ke bangku. Karena yang gue takut apa? Yang ngerayap tadi takutnya udah di bawah. Di bawah ya. Nah, gue naikin kaki ke atas. Nah, pas gue naikin kaki ke atas, itu blue screen-nya mati. Otomatis kondisi gelap total. Jadi, posisi gelap total itu cuma ada, kalau bioskop kan cuma pojok-pojok yang tulisan exit. Yang hijau-hijau, exit doang. Tinggal kelihatan itu. Nah, pas gelap kayak gitu, di situ gue mulai denger yang di belakang gue itu seperti orang minta tolong, ada yang nangis, segala macem. Dan itu makin lama, gue ngerasa udah semakin seperti ada di sekeliling ya, kiri kanan, bahkan depan gue udah ada. Tapi karena kondisinya gelap nih, gue nggak bisa ngeliat lagi. Nah, di saat itu gue cuma mikir gini, ini tempat dulu kenapa? Karena gue nggak tahu kan waktu itu. Gue tahu daerah situ dulu ya, itu kerusuhan. Tapi kan gue nggak tahu persis ini gedung kebakar atau apa gitu. Karena yang daerah Selipi itu yang gue tahu dia ada 2 bioskop. Jadi mungkin yang tinggal di Jakarta Barat tahu nih 2 bioskop ini berseberangan. Dan yang gue tahu dulu pernah dijarah. Nah, akhirnya pas saat itu dari sebelah kiri gue itu ada yang ngebisikin gini. Om, ini tanggal berapa? Nah, pas dia bilang tanggal berapa, gue balik begini, itu gue ngelihat mukanya putih pucat, tapi rata ya, mukanya rata. Jadi nggak ada hidung, nggak ada mata, rata. Sama kayak kita ngeliat piring, itu rata, tapi ada telinganya. Itu pas sebelah gue, pas gue lihat, wah, model kayak gitu, otomatis gue lompat, pindah ke bangku sebelah, dan itu muka tetap di situ, bener-bener rata, mata nggak, bukan rata semua. Nah, di saat itu feeling gue langsung bilang gini, ini bekas tragedi berdarah 98 nih. Karena apa? Feeling gue langsung kuat. Karena di saat itu masih banyak yang kayak orang gimana yang teriak minta tolong dibakar ya, kebakar gitu. Dan sontak saat itu gue nyium, bukan kalau tadi kayak bau bangke gitu. Kalau sekarang yang gue cium setelah gue lihat yang muka rata itu gue nyium kayak daging dibakar, kayak orang bikin barbecue ya. Itu kayak daging dibakar. Itu nyengat darah dari situ. Nah, otomatis si muka ini yang gue ngeliat tadi masih ada, gue mulai istilahnya, jadi gue lompat, gue pindah lagi ke bangku sebelah dan sebelah sampai ke tangga itu dengan posisinya ya dari antara bangku ke bangku, gue nggak berani nginjek bawah, karena yang gue takut yang ngerayap tadi tuh.
Nah, akhirnya sampai lagi ke tangga. Pas gue lompat udah ke tangga, itu tiba-tiba dia punya apa sih, kalau bioskop itu kan ada lampu tangga. Nah, lampu tangga itu nyala. Padahal tadi gelap semua. Lampu tangga nyala. Pas lampu tangga nyala, di situ gue ngelihat itu yang dari bawah, itu ada berapa orang, itu ngerayap dari bawah. Ngerayap dengan kondisi baru kali itu gue ngelihat. Jadi ini orang ada apinya. Ada apinya, kebakar. Ada yang di rambutnya, ada yang di tangannya, tapi posisinya bukan jalannya. Dia ngerayap dari bawah. Dia ngerayap dari bawah, gue ngeliat ke kiri, itu kosong. Nah, si muka yang rata tadi itu udah nggak ada. Gue ngeliat ke atas, kosong. Jadi otomatis gue lari ke atas. Karena yang di bawah ini, kayak yang dari situ tuh pindah ke bawah, tapi kondisi udah lebih mengenaskan lagi. Nah, pas gue lari ke atas, itu di atas, yang gue tahu tadi kan ini pintu masuk. Gue coba ngeraba-raba, pas gue ngeraba-raba, karena di atas masih gelap ya. Pas gue raba-raba begini, gue ngeraba kayak kenyal kan, jadi bukan kayak tembok ya, kenyal gitu. Nah, kenyal gitu, jadi gue ngeraba-raba di atas. Pas satu ketika pas gue raba muka orang, pas gue raba muka, karena ketahui muka ada hidungnya kan, gue raba muka, gue pencet, waduh hidung, pas hidung orang itu yang gue pencet itu langsung bilang, "Om, tolong Om." Udah, di saat itu gue langsung lepas tangan gue mundur, gue nggak tahu deh istilahnya, gue mundur ke arah mana gue nggak tahu lagi. Pokoknya prinsip gue saat itu, gimana cara gue keluar dari tempat ini, karena posisi saat itu yang nyala cuma lampu exit 2 sama lampu tangga, yang lain tuh gelap, masih gelap total. Dengan kondisi yang bau orang kebakar tuh masih ada ya, bau daging kebakar. Nah, posisinya gue lagi mundur gitu, tiba-tiba kayak kita dengar tuh pintu dibuka, ceklek, kebuka. Pas gue ngadep ke belakang, bener ada pintu dibuka, tapi bukan terang ya, pintunya itu kayak warna lorong itu kayak warna kemerahan gitu. Pas dibuka, gue langsung masuk. Nah, pas gue masuk ke dalam pintu itu belum lama gue masuk, itu gue ngerasa kayak didorong dari belakang, dan gue jatuh, dan gue dengar pintu itu dibanting keras. Tapi posisi gue udah jatuh, tapi yang gue jatuh itu bukan lantai ya, kayak karpet, tapi karpetnya basah. Jadi gue jatuh, pintu gue dengar kebanting, gue udah mikir bodo amat deh, yang penting gue udah keluar, udah. Dan di saat gue jatuh, gue nggak mau berdiri dan gue nggak mau ngeliat. Jadi gue biarin diri gue tuh tetap jatuh di situ dengan harapan ada orang yang ngeliat, nolongin gue keluar dari situ. Karena yang gue pikir ini ruangan bukan ruangan eksis, tapi ruangan lain yang pasti ada orangnya. Nah, udah. Ada kira-kira 10 menit gue kediem di situ. Tiba-tiba gue diteplok dari belakang. Dan itu waktu itu posisinya gue, jadi pas jatuh gue tutup mata ya. Gue jadi nggak mau ngeliat kemana-mana lagi. Pas dia teplok, gue buka mata. Pas gue buka mata, gue ada di tangga. Dan tangga itu tangga pasar. Tangga, jadi bioskop itu tuh di atas, bawahnya itu pasar. Pas gue kebangun, begitu diteplok, gue buka mata, itu gue ada duduk di tangga pasar. Dan yang neplok gue itu abang-abang. Dia nanya, "Dari mana?" Saya bilang, "Loh, saya bukan tadi di bioskop." "Bioskop mana?" Udah, saya langsung berdiri. Pas saya balik belakang, jadi ini tangga, ini pasar, ini tangga, ini bioskopnya. Dan bioskop itu posisinya udah terbengkalai ya. Udah terbengkalai. Dan gue tunjuk, gue bilang, "Saya tadi dari situ." Dia bilang, "Serius Mas? Itu bioskop kan udah lama ditinggalin Mas." Gue bilang, "Dari tahun berapa?" Itu dulu kejadian dulu pernah tahun 98, kerusuhan. Terus pernah direnovasi lagi, terus tutup lagi. Gue bilang, "Kenapa ditutupnya?" Ya gitu, banyak gangguan. Nah, semenjak tahun berapa dia ditutup? Era 99 ke 2000 tutup lagi Bang. Sampai sekarang udah nggak dibuka lagi. Jadi 98 pernah dibakar, direnovasi, 99 dibangun lagi,
2000 tutup lagi sampai sekarang. Dan saat itu saya sempat ditanyakan, emang abang masuk kapan? Saya bilang, saya masuk jam sekian. Dan saat itu saya ngeluarin karcis bioskop itu ada di saku saya kasih lihat ke dia emang lihat, dia ngeliat, dan dia bilang gini, bang, abang masuknya kapan? Saya bilang, semalam. Gue kasih lihat ke orang itu sebagai bukti bahwa ya semalam gue kesini, karena kan pas gue keluar tadi gue ngeliat udah siang. Nah pas dilihat sama orang itu, si abang-abang itu, dia bilang, bang yakin semalam kesini? Gue bilang, lah itu ditulisnya. Terus dia kasih lihat ke gue, bang, emang ini tanggal berapa bang? Coba aja bang lihat. Pas saya lihat, di situ tulisannya tahun 98. Buset. Jadi masih model stempel gitu ya. Jadi tulisan tangan, seat nomor sekian, ada stempelnya 98. Pas dikasih lihat itu saya kaget. Loh, kok 98? Ya ini ya bang, 98. Kalau semalam nggak mungkin bang. Gue bilang, sampai saya sedikit debat. Dia bilang, bang, ngapain juga gue bawa karcis dari tahun jebot bang. Udah. Akhirnya gue bilang, yaudah buat abang deh. Dia bilang, nggak ngapain buat saya bang. Saat itu memang karcis dibuang sama dia. Nah, saat itu karcis dibuang, cuma kan saat itu saya nggak mikir untuk nyimpen barang begitu ya. Jadi pikir udah buang aja. Tapi sebelum saya pulang, sebelum saya keluar, saya sempat foto kondisi. Jadi otomatis saya itu ada 2 dokumentasi. Yang pertama, waktu saya moto di dalam sebelum film mulai, itu masih ada fotonya. Dan yang pasti udah keluar, sudah mau pulang saat itu saya foto bagian depannya dari yang udah terbengkalai itu. Dan itu ada tangga di situ, saya ditemukan sama si abang-abang ini. Yang tangga pasar tadi itu pasar. Ya? Dan itu seluruh lantai itu yang bekas bioskop, bahkan dulunya ada biliar situ, itu Ethernet aja udah bolong semua, udah hancur-hancur semua, gitu. Jadi, nah di saat itu saya mikir, waduh, gue kemasuk lagi nih. Istilahnya masuk malam, keluarnya pagi, gitu. Dan akhirnya gue balik ke hotel, dan di saat itu koran yang gue dapet iklan itu kemarin, koran itu udah nggak ada. Jadi sampai di hotel gue pertama kali gue cuma cari tuh koran kemarin, gitu. Karena gue temuin nggak ada, nggak gue temuin, gue tanya sama si resepsionis hotel. Gue bilang, Mbak, kemarin tumpukan koran sini di mana ya? Nah, waktu gue tanya ke tumpukan koran, dia bingung. Koran yang mana, Pak? Loh, kemarin malam, sebelum malam saya ke lobi, saya ngeliat koran. Nah, saya ngeliat bioskop, dari situ nggak lama saya langsung menuju ke lokasi. Dia bilang, Pak, maaf Pak, di sini udah nggak ada koran Pak. Loh, maksudnya? Iya, udah berapa tahun kita nggak pernah nyediain koran Pak di sini. Saya bingung lah. Semalam sampai saya bilang gini, sorry gue bilang, lo ada CCTV kan? Ada Pak. Coba putar pokoknya kemarin gue kesini, duduk di lobi sini, di bangku sini, gue ngeliat koran. Nah dari koran itu gue nemuin bioskop. Gue bilang, gue nggak masalah korannya mana? Dia bilang nggak ada Pak. Akhirnya gue udah gini, CCTV, gue bisa lihat. Kenapa? Takutnya gue halu atau apa kan? Nah akhirnya mereka bilang boleh Pak, tapi besok karena nggak bisa. Jadi gini, CCTV nggak bisa langsung dibuka, izin dulu besoknya. Oke, gue tunggu nih. Nah, besoknya gue masih nginep di hotel itu. Gue langsung datang ke resepsionis nih, pas abis makan pagi jam 9. Gue bilang, Mbak, saya kemarin, saya mau lihat CCTV, Mbak. Dia tanya, emang Bapak penasaran koran itu kenapa? Karena dari koran itu, saya ngalamin, saya cerita, saya masuk ke bioskop yang ternyata udah nggak ada. Dari koran itu. Nah, udah, akhirnya mereka hubungin mungkin manajernya atau apa, turun, kita duduk di lobi ya. Nah, manajernya jelasin, Pak, kita ada rekaman CCTV-nya, dan di CCTV itu, maaf nih Pak ya, kita nggak bisa buka karena maksudnya nggak bisa bawa ke depan Bapak karena itu ada di bagian kantor. Nah, Bapak kan bukan karyawan, jadi nggak boleh masuk. Tapi kita sudah lihat jam yang Bapak laporkan itu, Bapak tidak ada. Nggak ada di situ. Loh,
Saya bilang, saya duduk di sini. Saya bilang, saya duduk, saya jelasin, saya pakai detail baju ini, duduk di sini, jam kurang lebih jam sekitar sekian. Dia bilang, Pak, kita CCTV itu kita forward sampai 2 jam sebelumnya dan 2 jam sesudahnya. Yang tampil di situ hanya ada ibu-ibu duduk nunggu taksi dan dia pergi. Tapi kemarin Om sempat lihat ada ibu itu nggak? Nggak ada. Oh. Saya bilang, saya pastikan, Pak, saya nggak bercanda loh. Ya, kita juga nggak bercanda, Pak. Kita berdasarkan CCTV nih. Kita kan nggak saling kenal, Pak. Bapak pengunjung, Bapak tamu, kita hargai. Cuma maaf, kalau Bapak masuk ke ruang kantor kita, Bapak bukan karyawan. Tapi menurut instruksi kita sudah lihat di CCTV jam yang Bapak tunjukkan, wajah Bapak tidak ada. Hanya ada ibu-ibu yang sedang menunggu taksi, waktu taksinya sudah datang, ibu itu pergi. Tepat jam yang Bapak bilang. Saya sampai mikir, ibu-ibu siapa ya? Orang saya cuma sendiri. Dia bilang, saya mana tahu Pak, yang saya lihat seperti itu. Nah, di saat itu saya udah mikir, waduh, berarti emang dari kemarin gua nggak ada di sini. Gitu. Dan akhirnya, hari itu juga, kurang lebih sorenya gue putuskan untuk check out dari hotel itu. Dan yang anehnya pas gue udah mau check out, jadi gue udah rapi-rapi, jadi kamar itu gue biarin berantakan. Gue udah rapi-rapi, udah mau buka pintu, tiba-tiba di atas, kayak ini kan tempat tidur nih, karena waktu itu gue bukan ambil single bed ya, double bed, tapi gue tidurinnya sendiri. Itu dari bed yang sebelah yang gue nggak tidurin, itu gue ngeliat koran. Koran ada di situ? Korannya ada di situ. Nah, jadi gue udah buka pintu. Waduh, itu korannya. Nah, cuma pas gue mau ambil, itu di atas koran itu gue ngeliat, itu ada perempuan berdiri. Jadi di bed, di koran ada perempuan berdiri. Di atas koran itu dengan kondisi kepalanya ke bawah begitu, dengan rambut ini kayak udah habis kebakar. Di saat gue ngeliat itu, gue nggak jadi ngedeketin, gue langsung keluar, gue banting tuh pintu, gue langsung cabut ke bawah. Gue kabur ke bawah, cepet-cepet gue selesain kunci. Bahkan gue nggak mau nunggu taksi di dalam hotel, gue langsung keluar. Jadi gue nunggu taksi itu di pinggir jalan, gue nggak mau di dalam hotel lagi. Dan semenjak saat itu, daerah Jakarta Barat itu, buat coba search di Google ya, itu memang dulu ternyata pernah jadi kerusuhan di situ. Dan itu pernah direnovasi. Dan hotel yang gue tinggalin itu ternyata salah satu hotel tua di bilangan Jakarta Selatan. Kurang lebih dia di belakangnya Kuningan. Sekarang masih ada? Masih ada hotelnya. Ganti nama atau masih sama? Enggak, masih ada. Itu satu hotel tua yang mungkin umurnya sama seumur bioskop itu. Karena 3 lantai hotel itu tidak ada lift, tapi memang auranya, kalau gue bisa gambarin ya, nanti mungkin ada di next cerita selanjutnya. Itu hotel emang terkenal ada penunggunya. Gitu. Tapi setelah gue keluar itu baru gue tahu dan gue alamin, dan pernah gue masuk lagi ke situ, gue buktiin bener ada. Bener. Oh. Tapi nanti ada cerita selanjutnya. Baru mau nanya, setelah itu pernah masuk lagi? Pernah lagi. Ternyata ya Om. Jadi karena gue penasaran, gitu. Tapi waktu yang gue lihat itu koran akhirnya ada kayak diinjek ya sama si perempuan itu, gue langsung kabur. Dan perempuan itu setengah gosong, udah setengah gosong, gitu. Jadi gue langsung feeling, ya salah satu korbannya, gitu. Dan nyata banget, ternyata koran itu, waktu gue ngeliat itu, gue dinyatakan di CCTV emang nggak ada. Nggak pernah duduk di situ. Menurut petugas hotelnya. Cuma memang gue mau paksain masuk mereka kan ruangannya nggak boleh ya. Kan biasa ada tuh staff only gitu. Hanya untuk orang yang berkepentingan. Kalau gue cuma mau ngeliat gitu mungkin nggak dikasih gitu. Jadi itu pengalaman yang gue nggak bisa lupain ya. Bahkan gue sempet nanya-nanya setelah kejadian gue coba nanya-nanya, ternyata itu bener korban-korbannya itu sendiri itu dikubur di daerah, ada yang di daerah Petamburan
korbannya. Jadi dikubur di massal ya, ada di Petamburan, ada di tempat lain, gitu. Dan sampai saat ini itu bangunan masih ada, bekas bioskop itu masih terbengkalai sampai sekarang. Padahal gedung itu gedung milik pemerintah. Jadi kebanyakan orang kalau apa ya, pendatang dia nggak mungkin belum tahu gitu. Jadi dia ada dua bangunan itu berseberangan yang dibatasi cuma dengan flyover. Dua-dua ini, jadi ini milik Pemda, ini milik swasta. Nah, waktu kerusuhan dua-duanya habis. Cuma yang satu ini separuh atas yang habis, separuh bawah yang utuh. Karena bawah itu kebanyakan dulu kan waktu zaman kerusuhan ditulisnya pribumi. Oh iya. Nah, jadi bawah ini aman, atas ini hancur. Karena dulu yang saya tahu di atasnya ada biliar, terus ya toko-toko emas habis, beserta mall yang depannya habis, gitu. Nah, dua bioskop ini dulu memang habis dihabisin sama penjara, gitu. Jadi yang saya temukan itu adalah korban yang dari sini, gitu. Dan itu gosong, yang saya lihat itu gosong, angus semua, bakar-bakar, gitu. Jakarta Barat itu. Namanya apa, Om? Gua spill, daerah Selipi. Wah, kawan mistis, lo pasti paham namanya apa. Pokoknya ada ya-nya di belakang. Bener gak, Om? Iya. Udah, Om. Itu dia cerita dari Om Roland. Kawan mistis, pesan gue, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan sikapi cerita ini dengan bijak. Gue Rika. Gue Roland. Kota Mistis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.